Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar jika berwudu tidak rata, maka bagian yang tidak rata itu akan disiksa di neraka? Kepercayaan ini memang banyak beredar di masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ancaman keras bagi siapa yang tidak menyempurnakan wudu dengan kecelakaan dan kebinasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudu akan tersentuh api neraka. Muttafaq alaih. Hadis ini diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sejumlah sahabat saat safar atau berpergian. Saat itu, para sahabat terburu-buru wudu untuk sholat karena sudah di ujung waktu. Ada seseorang yang tidak rata dalam membasuh kakinya, sehingga ada secuil dari tumitnya yang tak terkena basuhan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan meninggikan suaranya, celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudu akan tersentuh api neraka 2 atau 3 kali. Lalu beliau perintahkan orang itu untuk menyempurnakan wudunya. Dalam banyak kasus memang bagian tumit inilah yang sering terlewatkan saat berwudu. Tidak semua bagian terbasuhi sehingga seseorang harus memperhatikan bagian ini. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakut-nakuti dengan kecelakaan. Para ulama sepakat bahwa kata wail adalah kalimat ancaman untuk menakut-nakuti, kalimat yang memiliki makna kebinasaan dan siksa. Ada sebagian mereka memahaminya lebih rinci sebagai satu lembah di neraka. Orang yang wudu wajib membasuh semua anggota wudu dengan mengalirkan air ke semua sisi bagian anggota wudu, yakni wajah, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh meninggalkan secuil pun dari anggota wudu tersebut tanpa dibasuh. Ini menyebabkan wudu tidak sah, sehingga ibadah sholat yang ditegakkan tidak terpenuhi syaratnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang tumitnya ada bagian sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Lalu beliau bersabda, kembalilah, perbaiki wudumu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai. Kewajiban membasuh dengan rata anggota wudu tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudu lainnya, seperti di bawah siku, kulit di balik cincin dan jam. Berwudu dengan sempurna berlaku pada semua ibadah yang bersyarat dengannya. Tentu mengikuti status dari ibadah itu. Jika ia ibadah fardu, maka tidak menyempurnakan wudu menyebabkan dosa besar bagi pelakunya. Karena kewajiban atas dirinya tidak ditunaikan semestinya. Dalam banyak kasus, tak sedikit kaum muslim yang menganggap remeh wudu. Menganggapnya biasa-biasa saja. Banyak yang melakukannya sebagai rutinitas sebelum sholat. Bahkan, tak sedikit kaum muslim yang sering melakukannya secara terburu-buru demi mengejar sholat. Perlu menjadi perhatian, bersuci dengan wudu tidaklah sekedar bersuci untuk melakukan ibadah. Di balik amalan yang sepintas sederhana ini, tersimpan rahasia dan keutamaan yang sangat dahsyat. Dalam prosesi wudu, sebenarnya sudah masuk dalam inti ibadah. Bukan hanya pembuka saja, tapi dalam prosesi wudu sudah banyak pahala yang bisa diraih seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian, jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir sampai akhirnya ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Maukah ku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribat, siap siaga. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan wudhu yang tampak remeh ini, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudhu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudhunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda, setiap kita, kaum mukmin, akan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala ke langit tertinggi. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimi'rajkan Allah ke langit ketujuh dengan badan dan ruhnya, kita pun umatnya juga akan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala ke langit. Tapi tidak dengan jasad kita, hanya ruh kita saja. Hal ini terjadi saat ruh kita dicabut malaikat maut. Roh kita inilah yang kemudian dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa taala, melintasi langit pertama, ke langit kedua, ketiga, hingga ke langit ketujuh, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang ruh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian serta sanjungan para penghuni langit, bahkan diiringi para penduduk langit. Inilah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Bara. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah ruh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Polan, dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia, hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, dunia tengah dilanda kekhawatiran terkait merebaknya virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona saat ini sudah merebak ke 12 negara di berbagai belahan dunia. Virus yang disebut mirip sindrom pernafasan akut parah atau SARS ini telah menjangkiti ribuan orang
dan membunuh 80 orang di Cina. Di tengah kekhawatiran dunia, beredar video para korban corona berjatuhan. Hebohnya, situasi rumah sakit dalam menangani wabah corona dan tim penanganan tim medis di jalanan kota Wuhan asal dari wabah ini. Namun, belum ada konfirmasi apakah video yang beredar ini benar-benar dari Wuhan, Cina. Namun begitu, wabah corona ini memang perlu dikhawatirkan. Menyoal virus mematikan ini, Bill Gates, orang terkaya di dunia ini, telah memprediksi ancaman virus tersebut sejak 2 tahun silam. Menurutnya, wabah virus mematikan jadi ancaman ketiga terbesar di dunia selain 2 ancaman lainnya, perubahan iklim dan perang nuklir. Itulah mengapa menurutnya dunia perlu mempersiapkan diri terkait wabah sebagaimana kita mengantisipasi perang. Otoritas Cina memberlakukan kebijakan isolasi untuk melawan penyebaran virus corona. Di antaranya adalah menghentikan layanan bus luar kota dan melarang perdagangan daging hewan liar di beberapa provinsi. Secara khusus, Cina juga telah mengisolasi provinsi Hubei, khususnya daerah Wuhan yang diduga merupakan tempat berasalnya virus corona. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, penyakit pes dan lepra mewabah. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa." Hadis riwayat Bukhari. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. 25.000 kaum muslim meninggal akibat wabah ini. Khalifah Umar yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Khalifah Umar bahkan memerintahkan pemimpin pasukan muslim di Syam untuk kembali. Namun pemimpin pasukan, Abu Ubaidah al-Jarrah, tidak mau meninggalkan tempat. Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyaksikan keputusan khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" Umar pun menjawab bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Abu Ubaidah sendiri akhirnya meninggal dunia akibat wabah ini. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi senior lainnya seperti Mu'az ibnu Jabal, Syarbil ibnu Hasanah, Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Demikianlah langkah yang diajarkan Nabi SAW kepada kaum muslim menghadapi wabah penyakit. Demikianlah langkah yang diajarkan Nabi SAW kepada kaum muslim menghadapi wabah penyakit. Wallahu a'lam.
Pemirsa Hasanah, di hari akhir nanti akan ada seorang anak yang mendapatkan kenikmatan masuk surga. Tapi dia tidak mau masuk surga. Mengapa? Karena dia hanya ingin masuk surga bersama orang tuanya. Akhirnya, si anak itu masuk surga bersama orang tuanya. Lalu, apa yang membuat sang anak bisa menarik orang tuanya ke surga? Apakah karena kesolehan anak? Tidak juga karena kesolehannya, tapi lebih karena faktor orang tua sendiri. Ternyata anak yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah janin yang meninggal dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan bersama ari-arinya, apabila ibunya mengharap pahala dari Allah dengan musibah tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Perasaan sedih yang mendalam pasti akan dirasakan oleh seorang ibu jika ia mengalami keguguran. Akan tetapi, ada ganjaran yang luar biasa besar jika keguguran ini disikapi dengan sikap sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan membalasnya dengan surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku?" Mereka menjawab, "Ya." Allah bertanya lagi, "Apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya?" Mereka menjawab, "Ya." Allah bertanya lagi, "Apa yang diucapkan hambaku?" Malaikat menjawab, "Dia memujimu dan mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.'" Kemudian Allah berfirman, "Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi." Para ulama menganjurkan agar hadis ini dipahami oleh para dokter, bidan, dan para medis. Ketika mereka menangani kasus keguguran, hendaknya hadis ini disampaikan kepada pasien. Hal ini bertujuan agar para ibu tidak hanya mengetahui penyebab keguguran dari sisi medis. Yang terpenting adalah munculnya sikap pasrah, sabar, dan tawakal atas takdir Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa janin dan anak yang meninggal di hari kiamat kelak akan mampu memberikan syafaat bagi orang tuanya. Terlebih jika usia janin yang meninggal itu sudah di atas 4 bulan. Para ulama berpendapat, setelah masa 4 bulan dalam kandungan, Allah telah meniupkan ruh ke dalam jasad janin. Wallahu alam. Pemirsa Hasanah, sebagian besar dari kita banyak yang terlanjur meyakini bahwa 3 kali bergerak di luar gerakan rukun sholat akan membatalkan sholat yang kita kerjakan. Padahal, ada sejumlah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan membuka pintu, melepas sandalnya, menggendong dan meletakkan cucunya, hingga memindahkan orang dari samping kiri ke kanan beliau saat sholat. Kalau dihitung tentu jumlah gerakannya akan lebih dari 3 kali. Rasulullah SAW pernah melakukan gerakan tertentu saat salat yang bukan bagian dari rukun salat. Dari Urwah, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Aku meminta dibukakan pintu, sementara Rasulullah SAW sedang melakukan salat sunnah dan pintu berada di arah kiblat. Kemudian beliau berjalan ke kanan atau ke kirinya, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat salatnya." Hadis riwayat Nasa'i. Selain itu, Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasulullah SAW sholat bersama kami pada suatu hari. Maka di antara sholatnya beliau melepaskan sandalnya, kemudian meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang melihatnya, mereka pun melepaskan sandalnya. Dan ketika usai sholatnya, Rasulullah pun bertanya, "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu, maka kami lepas sandal kami." Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan kepadaku bahwa pada kedua sandalku ada kotoran. Atau dikatakan, suatu bahaya, maka aku melepasnya. Maka jika kalian masuk masjid, hendaknya melihat kepada sandalnya. Jika melihat ada kotoran atau dikatakan suatu bahaya, agar hendaknya dibersihkan dahulu, baru sholat dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW juga pernah menggendong anak kecil, meletakkannya dan menggendongnya kembali. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Dan menurut Abu Al-Ash bin Rabi'ah bin Abdi Syams dikatakan, apabila beliau akan sujud maka diletakkan, dan apabila berdiri digendong lagi. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas menuturkan, aku bermalam di rumah bibiku. Maka ketika Nabi SAW melakukan sholat malam, kemudian aku ikut sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis ini, tampaknya bergerak di luar rukun sholat itu tidak mengapa. Karena Nabi SAW telah melakukan tanpa mengulang sholatnya. Namun begitu tidak lantas menjadi legitimasi kebolehan bergerak dalam sholat sesuka kita. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW hanyalah kondisional, saat mendesak dan tidak dilakukan setiap waktu. Memang ulama menyinggung soal gerakan banyak dalam sholat. Gerakan banyak di sini maksudnya berapa? Berkenaan dengan hal ini, Imam As-Suyuti, seorang ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan satu kaedah. Setiap perkara yang didatangkan oleh syariat secara mutlak tanpa batasan, maka ketentuannya dikembalikan kepada uruf atau norma yang berlaku di masyarakat. Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan lebih gamblang, jumlah banyaknya gerakan yang mengganggu sholat tergantung pada pemahaman atau norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, seandainya gerakan yang melebihi 3 kali bagi suatu masyarakat dianggap banyak, seorang yang bergerak lebih dari 3 kali tanpa ada kebutuhan yang penting, maka sholatnya kurang sempurna atau bahkan bisa menjadi tidak sah. Dari paparan ini, maka dapat kita ketahui bahwa aktivitas gerakan dalam sholat seperti menggaruk, memperbaiki lengan baju, atau memperbaiki sajadah tidak membatalkan sholat walaupun terhitung banyak. Dengan catatan, selama gerakan tersebut memang dia lakukan karena kebutuhan, bukan sekedar iseng atau usil. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, banyak orang melakukan berbagai cara agar bisa meraih kekayaan dan keuntungan dunia. Ada yang gemar melakukan ritual pesugihan dan ritual-ritual kesyirikan lainnya karena tergiur dengan dunia ditambah dengan lemahnya iman. Akhirnya, segala cara ditempuh, meskipun dimurkai oleh Allah, bahkan cara-cara yang tidak masuk akal pun dilakukan. Karena memang demikianlah sifat dunia, membuat setiap orang tergiur karena sifatnya yang hijau nan manis. Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan, pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar, lalu beliau berkhutbah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Sebagian sahabat bertanya, apakah keberkahan bumi itu? Rasulullah SAW menjawab, perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya, seorang sahabat kembali bertanya, apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Mendengar pertanyaan itu, Nabi SAW menjadi terdiam, sampai-sampai kami mengira bahwa beliau sedang menerima wahyu. Selanjutnya, beliau menyeka peluh dari dahinya,
lalu bersabda, "Manakah si penanya tadi?" Sahabat si penanya pun menyahut, "Inilah aku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau, indah dan manis, menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rerumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rerumputan yang tumbuh di musim semi menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan hingga perutnya bengkak dan akhirnya mati atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, ia segera menghadap ke arah matahari, lalu memamahnya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah dan juga kencing. Untuk selanjutnya kembali makan, demikianlah seterusnya. Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar dan membelanjakannya dengan benar pula, maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, maka ia bagaikan binatang yang makan rerumputan, akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sifat manusia, akan saling berlomba untuk meraih dunia. Amr bin Al-Ash menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan, lantas bagaimanakah keadaan kalian?" Abdurrahman bin Auf berkata, "Sebagaimana Allah perintahkan kepada kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seperti itu. Kalian akan saling berlomba, saling dengki, saling bermusuhan, saling benci, atau semacam itu dalam meraih dunia." Pen. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin, dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, namun yang kukhawatirkan adalah saling berbangganya kalian dengan harta." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena sifat manusia yang takasur, saling berlomba untuk bermegah-megahan dalam dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Karena ingin saling berbangga, maka lalailah dari ketaatan. Al-Hasan Al-Basri berkata mengenai ayat ini, berbangga-bangga dengan anak dan harta benar-benar telah melalaikan kalian dari ketaatan. Seorang sahabat pernah mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tengah membaca surah At-Takasur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Lantas beliau bersabda, manusia berkata, "Hartaku, hartaku." Beliau bersabda, "Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja?" Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala pun menerangkan bagaimana keadaan manusia yang begitu kagum pada dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti
ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Oleh karena itu, dunia yang kita raih hendaknya menjadi sarana jalan untuk menggapai ridha ilahi, bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama yang kita raih. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah At-Taghabun ayat 15 hingga 16. Begitu pula dunia dicari bukan dengan sikap tamak, namun dengan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk pendermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.